Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita kehadiran Alvin dari Ubaya. Oke, masuk tahun berapa, jurusannya apa? Kita langsung aja. Oke, halo teman-teman, kenalin namaku Gregory Salvin. Aku mahasiswa Ubaya. Ini sekarang udah semester 2, sekarang juga lagi di jurusan Sistem Informasi Bisnis, kayak komputer-komputer gitu. Oke, thank you. Berarti lu masuk tahun berapa nih, Vin? Aku masuk baru setahun yang lalu, Tahun 2020. 2020, angkatan COVID. Oke, sip. Lanjut. Sebelum ke Ubaya, lo ada pernah nyoba di PTN nggak? Enggak sih, langsung Langsung ya. langsung milih di Ubaya gitu. Oke. Eh, Selain PTN, ada PTS lain yang lu coba? Atau Enggak lu sama langsung sekali. lulus? Enggak, Ya, langsung Ubaya masuk. satu ya udah masuk. Oke. Terus jalur masuk di Ubaya gimana sih, Vin? Jalur masuk. Kalau aku sih pribadi itu di jalur undangan. Jadi Hmm, sekolahku ada hubungan kerjasama sama Ubaya. Jadi dari Ubaya ngasih surat ke masing-masing anak dari sekolahanku, kita dapat kategori berapa-berapa gitu. Nah, kebetulan aku dapat kategori satu. Ya udah langsung masuk aja oke. gitu. Itu undangan itu kerjasama sama sekolah berarti ya untuk anak-anak Betul. yang berprestasi berarti. Yes. Oke, berprestasinya di sini dalam hal akademik atau juga non akademik kayak lomba-lomba kayak gitu. Hmm, Kalau akademik itu ya dari nilai ya. Jadi kayak punya standarnya sendiri. Mereka sekolah nanti ngasih nilainya kita ke univnya Ubaya. Terus mereka ngasih kategori dari 0 sampai 3. Ada sampai 5 sih. Cuma yang biasa dikasih 0 sampai 3. Kalau 0 itu uang masuknya benar-benar 0. Kalau satu itu masih ada. Kalau 2 lebih mahal, 3 lebih mahal kayak gitu. Terus kalau beasiswa yang buat lomba-lomba itu biasanya olahraga. Jadi jalur prestasi olahraga. Sering ikut lomba-lomba olahraga gitu bisa ngajukin beasiswa olahraga kayak gitu. Oke, berarti dari sekolah yang ngajuin ya sebelumnya. Nggak tahu sih, tapi mungkin ya memang udah kerjasama sih ya. Oke. Berarti lu bebas tes masuk. Iya, langsung masuk. Oke. Kalau boleh tahu tadi kan kalau kerjasama sama sekolah dan juga apa namanya ya, ada golongan 0 sampai 3. Itu kan kriterianya berarti akademik sama non akademik. Nah, itu biayanya berapa sih, Vin? Dari 0, 1, 2, 3. Kalau untuk biaya, kalau kategori ini untuk S1 ya. Mm-mm. S1 kecuali farmasi, teknobiologi sama dokter. Kalau dokter mahal tuh. Kalau kategori 0 ya bayarnya 0 untuk USP. Buat USP itu kayak uang gedung gitu. Terus yang kategori 1 itu 18 juta, yang kategori 2 20,5 juta, kategori 3 23, kategori 4 25,5 juta, dan yang terakhir kategori 5 sekitar 28 juta. Oke. Golongan 0 sampai 5 berarti ya di Ubaya. Ya. Nah, itu dari uang masuknya itu USB-nya itu sama uang apa ya semesternya itu nanti bakalan sama atau beda? Hmm, beda, beda. Kalau uang semesternya itu per 6 bulan ya. Jadi di Ubaya itu dia cuma uang semester. Jadi nggak ada uang per SKS atau uang Hmm. lain-lainnya. Jadi kayak satu semester ya, lu bayar langsung satu gitu, satu kesatuan. Nggak lebih-lebih lagi gitu. Tapi kalau ngomongin berapanya, itu kisarannya sekitar antara 18 sampai 21-an. Gitu. Oh, Kalau yang S1. Kalau yang untuk D3 tuh sekitar 10 jutaan. paling mahal 10 juta atau Iya, start. kalau D3 nih. Kalau yang S1 ya 19 sampai 18 sampai 21-an itu. Oke. Berarti nggak, misalnya kayak tadi USB-nya 18, terus eh, uang semesternya 18, nggak ya? Berarti. Iya, kalau dapat kategori 1 ya 18 USP-nya. Nggak, maksudnya USB sama semesternya sama, enggak kan berarti beda ya kan? Iya, beda. Beda ya.
Oke, terus kalau misalnya lu kan ini lulus tes gitu, jadi tanpa tes. Kalau misalnya kita ikut tes dari awal, itu gimana sistemnya, Vin? Ini setauku ya, soalnya kan aku ndak Wih, nyobain toh. prestasi ya. Tunggu, sebelum Jadi itu prestasi lo apa? ya nilainya bagus. Yang bagus ya. Oke. Ya, ya yang pertama beli dulu kayak apa namanya kayak formnya. Setelah itu ngajuin ke Ubayanya beserta juga kayak raport transkrip nilainya kita terus kayak gitu ya keperluan-keperluan administrasi lainnya gitu loh kan aku nggak inget juga suruh ngapain apa sih intinya kita beli formnya sekitar berapa 300.000 mari gitu kita ngisi terus nanti kita ngajuin ke bagian admissionnya dari Ubaya Oke. kayak gitu Uang apa uang formulirnya itu 300.000 udah sama uang tes apa ada lagi uang tesnya? segitu itu buat Udah masuknya sama ya itu 300 formulir sama tes. ya setahu gitu sih ya harusnya begitu. Oke, terus tesnya nanti online atau offline nih? Kalau COVID gini ya, setahu kok online sih ya. Online ya. Karena Kan kan lagi tahun COVID. 2019 dulu itu offline harus ke Ubayanya. Hmm. Berarti sekarang online ya? Ya dong, kalau kalau offline nanti kena jadi masalah. Iya benar. Oke, lanjut. Pas udah masuk nih, nanti di kategori ini gimana, Vin? Dari nilai kah atau dari gelombang masuknya untuk biaya kuliahnya? Kalau biaya ada hubungannya sama apa namanya masuk-masuknya, kapan masuk gelombang berapa itu ya sama seperti kayak sekolah-sekolah lainnya ya. Kalau misalnya ikut gelombang yang lebih terakhir itu jatuhnya lebih mahal sih. Gitu. Oke, sama berarti ya. Iya, nggak jauh beda lah. Yang tadi Gelombang. aku ngomongin, yang pertama kali tak omongin tadi 18 sampai 28 juta itu yang buat gelombang pertama. Kalau gelombang-gelombang selanjutnya itu lebih mahal lagi. Oh, oke. Jadi yang kategori 1 sampai 5 itu yang tadi lu omongin itu gelombang Hmm, pertama. betul. Oke. Sampai berapa gelombang di Ubaya bukanya jalur masuknya? Sampai batch 3. Oke, gelombang 3 ya berarti. Hmm. Oke deh. Kalau kita mau daftar ke Ubaya berarti langsung daftar ya ke apa ya ke langsung website resminya Ubaya ya. Betul. Oke, sip. Kita lanjut. eh Jurusan nih, jurusan dan fakultas lo apa, jurusan lo apa? Aku Fakultas Komputer, jurusan Sistem Informasi Bisnis. Oke, fakultas komputer itu ada berapa jurusan sih, Vin? Ada 4. Jadi yang pertama itu informatika, yang kedua itu SIB yang jurusanku, yang ketiga itu multimedia, yang keempat itu ITDD. Jadi kayak informatika cuma yang dia double degree kayak gitu. Oke, boleh dijelasin nggak, Vin, satu-satu jurusannya? Oke. Kalau yang informatika itu dia lebih ke komputer murni ya. Jadi dia benar-benar belajar tentang komputernya. Dia nanti nyabang jadi ada 4 penjurusan. Yang pertama di SAI. Di SAI ini ya mungkin buat orang-orang yang update komputer sekarang pasti suka ya. Dia data science dan artificial intelligence. Jadi kayak machine learning gitu-gitu nanti belajar di SAI. Terus yang penjurusan kedua itu GD. GD itu game development. Game development ini ya nggak jauh-jauh dari buat game gitu. Terus yang ketiga itu IMES. IMES itu Information Management and Enterprise System. Ya, dia kayak belajar tentang untuk apa ya ini? Ya kayak manajemen informasi seperti itu. Terus yang keempat itu Network and Cyber Security. Jadi kayak seperti belajar jaringan komputer, belajar tentang cyber security kayak gitu. Terus yang jurusan kedua itu yang jurusanku. Jurusanku ini dia sebenarnya kayak campuran dari informatika sama bisnis. Jadi kayak basic-basicnya bisnis itu kita dapat kayak apa nih kewirausahaan dan inovasi dapat,
kepemimpinan dan etika profesi itu dapat, tapi juga kita juga dapat materi-materi dari komputer, jadi kayak di mix gitu. Tujuannya ya nanti kita masuk ke perusahaan untuk membuat kayak sistem-sistem informasi di dalam perusahaan gitu. Terus yang selanjutnya itu multimedia. Multimedia itu ya biasanya sih kayak ngedit video, terus kayak apa ini? 3D modeling, komputer grafis, multimedia, digital video, 3D animation kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir ITDD ini yang mungkin paling eksklusif ya ini. Jadi kayak dia tuh mirip-mirip kayak informatika, cuma dia double degree. Jadi di awal-awal semester itu 1 sampai berapa gitu, sampai tengah-tengah kuliah di Ubaya. Nanti selanjutnya sampai akhir itu nanti di luar negeri. Luar negerinya kalau nggak salah Aussie, tapi aku nggak terlalu ingat ya kalau kayak gini. Terus dia kalau kuliah itu selalu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kenapa kuliah selalu apa, Vin? Dia apa? Kalau mata kuliah tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Jadi nggak bisa dong kalau nggak bisa bahasa Inggris. Iya, harus bisa. Oke, Ngomong ke dosennya pun kalau konsultasi juga harus pakai bahasa Inggris. oke. Terus berarti kalau untuk masuk jurusan yang keempat tuh tadi apa? ITDD, I- Information Technology, dual degree. Oke, masuk jurusan yang ITDD berarti harus dites TOEFL kah, tes IELTS kah, atau gimana? Wah, itu kurang tahu ya, tapi harusnya ada persyaratannya. Oke, terus jurusan dari ilmu komputer atau fakultas komputer yang paling banyak diminati di Ubaya tuh yang mana, Vin? Setahu aku sih ya, yang informatika itu yang ada 4 percabangan itu paling rame itu. Hmm, yang jurusan pertama itu ya tadi. Yes. Kenapa dia rame, Vin? Apakah karena lulusannya cepat dapat kerja, terus peluang bisnisnya lebih banyak, atau dosennya bagus, atau gimana tuh, Vin? Gimana gimana? Oh, banyak gitu ya. Ya, kenapa banyak peminatnya? Banyak peminatnya soalnya kan ya yang dipelajarin kan juga kita mau awal-awalnya kita dapat dasarnya komputer, tapi di akhir-akhir nanti kita dapat jurusan yang sesuai kita inginkan gitu loh. Misalnya kita pengen nih belajar tentang bagaimana cara identifikasi data, machine learning yang ilmu-ilmu yang zaman sekarang lagi apa Hype. yang lagi hype-hype-nya masuk data science and artificial intelligence. Kalau misalnya suka nge-game terus pengen bikin game sendiri ya maksudnya ke game development tuh. Kalau pengen belajar hacking atau kalau hacking nggak juga sih. Ya kayak cyber security, keamanan jaringan gitu-gitu ada jurusannya sendiri itu network and cyber security. Nah, kalau jurusan lo apa tuh? Aku kan sistem informasi bisnis. Mm-mm. Sistem informasi bisnis. Jadi selain belajar apa ya tadi ilmu komputernya, bisnis juga masuk berarti. Yes, juga masuk. Oke. Terus di sana dosen-dosennya gimana, Vin? Dosennya enak-enak sih. Jadi kayak jarang jarang ada yang kayak tanda kutip kayak killer gitu enggak. Hmm, Paling cuma ada 1 2 gitu doang. Total ada sekitar 27 dosen yang ngurusin jurusan komputer ini. jurusannya lo. Jurusan komputer itu ada 27 dosen. Oh, fakultasnya gitu maksudnya. Ya, fakultas komputer. Oke. Terus maksudnya kayak nggak ada yang disusahin berarti ya. Kayak kan lo pasti punya senior nih ya. Lo pasti punya senior gitu. Ada nggak sih yang kayak disusahin tugas akhirnya kayak di PHP-in gitu gimana? Waduh, kurang tahu ya. Soalnya kan baru semester 2 ya. Paling Iya. teman-temannya ya mentok-mentok semester 3 4 gitu Oh ya. iya bener. Oke, kalau gitu gini Devin. Kan kita baru masuk nih, baru masuk kuliah. Terus eh, sebelumnya pasti latar belakangnya bukan IT dong ya? Atau harus udah ada latar belakang IT? Ya, IT belajar sendiri gitu. Enggak, maksud gue kan kita kan masuk kuliah jurusan ilmu fakultas komputer. Itu pasti kan kita kan nggak ada latar belakang ilmu komputer apa komputernya itu bakal diajarin dari dasar apa nanti kita belajar itu harus udah ada pemahaman dikit gitu tentang komputer. Oh, kalau itu jadi gini. Di teknik
komputer ini nanti di semester awal 1 sampai sekitar 3-an atau bahkan 4 itu materinya nggak jauh-jauh beda gitu. Karena materinya nggak jauh-jauh beda ya, jadi kita tetap belajar basicnya dari komputer sih. Semua jurusan juga mempelajari dasar yang sama. Karena kita kan juga lulusannya nanti sarjana komputer. Jadi basic-basicnya akan diajarin di semester awal dan semester 2. Contohnya nih misalnya algorithm and programming. Jadi kayak belajar logika dasar pemrogramannya. Terus introduction to computer science. Nanti kita belajar belajar juga tentang kayak teknologinya zaman sekarang itu seperti apa, ke belakangnya seperti apa, masa depannya seperti apa, gitu-gitu. Jadi kita kita misalnya nggak punya background dari IT pun, kita juga bisa belajar ya dari mata kuliah yang telah diajarin dari jurusan komputer ini. Oke, jadi gak harus kan emang maksudnya kan kita masuk kuliah pilih fakultas komputer itu karena kita belum bisa bakal diajarin dari awal berarti ya. Betul. Oke, nah sekarang kita bahas jurusan lo deh. Jurusan lo itu belajarnya apa aja sih, Vin? Dari semester 1 sampai sekarang deh. Semester 1 yang aku alamin sekarang ya, Mm-mm. yang yang pasti kayak pelajaran-pelajaran wajib itu pasti ada sih. Kayak contohnya PKN sama agama itu kan wajib bahwa harus dari Menteri Pendidikan kayak gitu nggak sih? Kayak Mm-mm. wajib gitu buat belajar. Jadi itu dimasukin di semester awal-awal. Terus yang untuk komputer itu kita belajar kayak yang tadi aku sebutin itu Alpro, Algorithm and Programming. Jadi kita belajar dasar-dasarnya cara bikin program, logika dasarnya gimana, kayak if else, terus looping, pakai for atau while. Jadi orang yang nggak pertama kali, orang yang belum pernah ngoding pun akan diajarin dari nol, dasar-dasar dari cara programming itu sendiri. Terus ada belajar introduction to computer science tadi ya tentang apa saja sih aspek-aspek yang ada dalam dunia komputer. Jelasin semua basicnya dari nol. Ada lagi misalnya kayak operating system, nanti kita belajar kayak fitur-fitur dari Windows, fitur-fitur dari Linux, itu. Terus ada matematika juga, matematika diskrit dan juga matematika aljabar linear kayak gitu. Itu yang baru semester 1 dan 2 yang aku pelajari. Oke. Itu susah nggak? Apalagi ada matematika nih. Oke, itu boleh nggak sih kalau dari Soshum, Vin? Lo IPA bukan sih SMA-nya? Oh, aku IPA sih. Ya, kalau ada nggak sih teman lo yang dari Soshum gitu, yang dari IPS? Ada. Masuk Kalau bisa. jurusanku ya, Mm-mm. jurusanku sistem informasi ada. Ada yang dari hukum juga. Hukum. Ada yang dari IPS. Oke, berarti boleh ya. Boleh, boleh. Oke, itu gimana tuh, Vin? Kan matematika, ada matematika tuh kan ya. Itu susah nggak? Apalagi ada dari anak IPS juga yang masuk. Kalau menurutku sih ya, itu matematikanya nggak jauh beda sama SMA sih. Oke, Ya, mirip-mirip gitu. Jadi ya nggak terlalu susah. Buat aku loh ya, tapi oke. Terus gimana teman-teman lo? Susah nggak menurut teman-teman lo? biasa sih. Widih, berarti nggak terlalu susah ya? Ya, tapi kalau orangnya males ya susah, kan nggak ngerti. Hmm, Yang penting sering belajar. Soalnya gini, kalau misalnya di jurusan komputer nggak diajarin matematika, jadinya susah gitu buat ngoding. Soalnya kan dasarnya untuk kita ngoding, dasarnya untuk kita belajar komputer itu kan logika kan. Kalau logika kita nggak kuat ya susah gitu. Terus juga matematika ini kan ya juga bahasa logika sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita matematikanya bagus atau tanda kutip pinter, programmingnya juga pasti lebih mudah. Gitu. Tapi kalau hmm, misalnya nggak punya logika yang kuat pun ya tinggal diasah di sini pun bisa. Nggak harus dari requirement harus punya logika yang tinggi, nggak kayak gitu. oke. Eh, Kalau misalnya
gue sebenarnya nggak terlalu ngerti tentang perkomputeran gitu ya. Sorry banget. Nah, kalau di jurusan lo berarti atau dari semua jurusan itu diajarin dari dasar misalnya nih apa ya? Hmm, kayak HTML, CSS gitu diajarin nggak? Terus kalau data science gitu kan diajarin SQL, terus diajarin Python gitu. Apa per jurusan beda-beda? Kalau HTML itu nanti ada di namanya apa ya? Web programming. Ada kok. Di semua jurusan ada belajar HTML, CSS gitu ada semua Hmm. diajarin. Terus kalau SQL, Python, terus Pandas, gitu-gitu diajarin maksudnya gue tuh kayak diajarin dari dasar semua jurusan atau per jurusan beda-beda gitu. Bentar. Kalau tadi yang SQL itu kan masuknya ke database ya. Mm-mm. Database juga dapat semua kok. Terus itu kan untuk sampai database kita kita juga perlu requirement di semester-semester sebelumnya sih. Jadi misalnya kayak untuk pelajaran A kita harus melengkapin pelajarannya B dulu gitu. Jadi ada persyaratannya. Jadi urut gitu belajarnya. Kalau misalnya ini nggak lulus, ya ini nggak bisa belajar. Jadi Mm-mm. memang harus harus dari basic dulu ngerti kayak gitu. Oke, jadi bahasa pemrograman itu yang kayak misalnya Python atau apa, gue nggak ngerti nih apa-apa itu diajarin semua dari awal ya, Ya, heeh. semua Kayak dapet. Alpro tuh pertama kali kita diajarin tuh pakai Python. Langsung diajarin pakai Python. Semester satu. Oke, berarti dari cara install toolsnya, bener nggak? Ya, heeh, dari awal Dari awal banget ya. banget. Oke. Eh, pelajaran yang paling susah apa nih, Vin? Pelajaran deh, mata kuliah Bagiku jauh nggak ada ini. sih. Bagiku nggak ada, soalnya masih gampang-gampang bagiku. Pinter ya Kan lo semester ya? awal-awal juga. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Pelajaran yang paling gampang apa? Atau yang paling lo sukain? Kalau yang paling gampangnya nggak ada ujian. Gak ada ujian. Oh, pakai praktek berarti ya? Nggak, jadi kayak ada ini pelajaran namanya Introduction to Computer Science itu ya cuma dijelasin aja sama tugas. Hmm. Tuh, Terus, tapi semester satu ya maksudnya penilaiannya dari mana? dari tugas. Tugas itu. Heeh. Oke. Tapi satu Hmm, doang sih, nggak. Yang lain ya ada ujiannya semua. oke. Berarti ujiannya atau kuliahnya di Ubaya masih offline ya? Offline, online. Ya, semua online. Aku kan baru 2 semester. Aku lulusnya pas lulus kelas 3 itu pas COVID itu COVID baru masuk Indonesia. Jadi kayak kan masuk Indonesia kan kapan tuh? April ya? April, Mei Maret, April tahun Ya, Maret 2020. April tuh ya. Itu waktunya aku UN. Jadi Hmm, nggak UN. iya, ada gue Heeh. juga. Seneng banget kan ya. Enak banget sih. Enak banget. Ya itu langsung habis gitu langsung masuk ke Ubaya Hmm, Agustusnya. oke. Oke, lanjut. Dosen PKL magang tugas. Tadi dosen udah sempat dibahas. Udah. Sekarang kalau PKL magang, terus tugas gitu, tugas akhir gitu, udah tahu belum sih? Kurang tahu ya, tapi kemarin aku sempet tanya, cuma nggak terlalu ngerti juga. Ya biasanya sih kayak ke perusahaan-perusahaan gitu sih, kayak magang gitu. Magang ya. Di, Iya, oke. Untuk magangnya itu lu cari sendiri, apa dicariin kampus? dari kampus ada, cuma biasanya sih milih sendiri. Bisa milih sendiri. Lu bisa milih sendiri ya. Dari kampus disediain juga tapi. Oke. Terus PKL, praktek kerja lapangan, ada nggak? Sama-sama magang Kalau berarti. PKL tuh di sini sebutannya sih setahu ya, ini kan aku juga belum ngerti. Kerja praktek. Kalau Mhm. yang itu apa, yang PKL itu. Kalau yang tugas akhir ya tugas akhir itu semester 8.
Kalau yang apa kerja praktek itu semester 7. 3 kali semester 7. Oke, berarti di sana nggak ada yang program 3,5 tahun. Semuanya 8. Soalnya kan setahu gue ada kan di FEB itu yang 3,5 tahun programnya. Bisa sih 3,5 tahun ngambil ngambil SKS-nya yang banyak bisa. Tapi bisa. Jadi ini kan yang tak omongin ini yang normal gitu. Tapi kalau misalnya mau akselerasi, mau nyepetin gitu, bisa ngambil. Ini kan satu semester biasanya dihitungnya 20. Tapi kalau di Ubaya itu maksimalnya 24. Jadi kalau ngambil 24 terus, 3,5 juga pasti mungkin. Pasti bisa. Diizinin berarti ya sama kampus. Yes. Benar. Oke. Terus lo bisa pilih Ubaya itu berarti ada perhitungan dan ya perhitungan di awal kan kenapa lo pilih Ubaya, terus kenapa lo pilih jurusan lo. Nah itu prospek kerja ataupun prospek nanti peluang bisnisnya itu gimana tuh di sana? Masih awal banget ya? Atau Iya, senior lo masih atau gimana? masih belum dapat bayangan sih. Tapi kalau Sudah. menurutku sih ya prospek kerja sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari kualitas diri kita ya. Misalnya kalau kita dari lulusan yang sekolah bagus pun, tapi kalau kita pas wawancara jelek, tapi skillnya kita juga jelek ya, nggak akan keterima juga kan perusahaan-perusahaan yang bagus. Oke. Berarti tergantung individu ya. Tuh. Oke. Terus lo pilih jurusan lo itu karena pertama karena lo tahu kan sekarang lagi hits banget kalau anak IT itu gajinya 2 digit, atau emang karena lo suka nih? Ya aku suka sih, soalnya kalau aku milih jurusan yang lain tuh nggak tahu gitu mau milih apa. Ya akhirnya ya jurusan komputer aja. Oke, gitu. Iya. Kayak fisika, biologi, kimia itu meskipun aku IPA aku nggak suka. Sukanya cuma matematika sama komputer. Uh, Keren-keren. Oke. Ini misalnya nih gue kan baru lulus SMA nih gue lulus. Terus gue masih bingung nih mau ngambil jurusan apa, mau pilih jurusan apa itu, ada nggak saran dari lo gimana sebagai senior asik? Wes. Buat maksudnya gimana nih? Anak yang bingung gitu. Iya, kan misalnya gini, oh kalau masuk ilmu komputer itu harus pintar matematika, harus pintar inilah itu gitu. Ternyata kan tadi yang gue dengar ada juga dari jurusan IPS kan yang masuk di LOS itu. Nah itu gimana, Vin? Code apa ya? Sebenarnya sih kalau lagi orangnya bingung sih biasanya kalau aku sih ya aku ngambil kayak tes psikologi apa ya tes Yang di tes internet bakat itu. minat enggak ya kayak di sekolahanku ada jadi kayak pas SMA itu Hmm, tes bakat minat dari sekolahan nanti nanti setelah tes ya nanti kita tahu kita kita bagusnya tuh di aspek ini gitu logikanya bagus manajemennya bagus atau gimana gimananya itu ketahuan nah dari situ bisa dijadiin basicnya kita milih milih kuliah gitu sih atau kalau misalnya mau ngomongin buat orang yakin masuk komputer gitu ya iya, iya, iya. ya aspek aspek pekerjaan sekarang kan sudah semuanya kan go digital kan ya bener nggak Iya, benar banget. orang accounting, orang hukum, apapun semua semua bidangnya pasti akhir-akhirnya ke digital. Nah, maka dari itu pada akhirnya juga perusahaan-perusahaan itu juga butuh orang-orang yang pinter IT untuk mendigitalisasi perusahaan mereka gitu kan. Jadi ya pastinya ke depannya jurusan komputer ini ya merupakan salah satu jurusan yang akan dibutuhkan di masa depan. Dan juga kan sekarang kan Indonesia kan katanya sih kekurangan apa Iya, programmer ya, tuh kekurangan kan. talent digital. Tuh, nah itu ya kalau misalnya bingung terus juga pengen ikut hype-nya ya silahkan masuk jurusan komputer. Oke. Susah nggak sih, Kak? Susah nggak sih, Kak, gitu kan masuk komputer? Kalau masuk komputer ya saja ini sebenarnya ya mudah-mudah aja. Sorry ya, aku ini orang Surabaya, jadi kalau Ya nggak ngomongnya apa-apa. agak medok-medok gitu,
pakai bahasa Jawa gitu, sorry ya. Tadi apa ngomongnya? Lupa aku. Ya kan gue apa susah nggak kak kalau gue mau masuk ilmu komputer? Sebenarnya nggak terlalu susah kalau misalnya kalian niat ya. Kalau misalnya kalian memang benar-benar pengen jadi orang yang pinter IT, orang yang ya bisa ngoperasiin komputer, misalnya kayak multimedia ya, pinter pinter desain gitu-gitu ya. Selama niat itu ada, pasti rezeki itu datang. Pasti ilmu itu datang dengan sendirinya. Mhm. Oke. Terus apalagi ya? Terus nih, misalnya kalau gue dari luar nih, dari luar Surabaya, di situ ada kos-kosan atau dorm dari Ubaya yang disiapin nggak? Kalau dorm nggak ada ya, maksudnya kayak official gitu, itu Hmm. nggak ada. Tapi kalau ngomongin yang dorm apa kos-kosan yang di luar Ubaya itu banyak banget. Hmm. Cewek cowok itu banyak banget di sekitar Ubaya. Pasti pasti nemu lah. Terus kalau misalnya mau lebih tinggi lagi gitu ya, ada apartemen juga. Apartemen Metropolis namanya. Deket banget. Paling cuma ya nggak sampai 5 menit udah sampai sama Ubaya. Oke, itu kisaran harganya berapa tuh, Vin? Waduh, paling 1,5 sampai 2 gitu ya. Kalau apartemennya ya. Nggak tahu juga Oke. sih, aku nggak pernah tanya. Oke. Ya, Nah, itu fakultas sama jurusan apa sih yang ditinggali sama Nagel? kalau di Ngagel itu hukum. Selainnya di Tenggili semua. Wah, hukum sendiri berarti ya. Iya, nggak tahu kenapa kayak gitu. Oke, terus fasilitasnya gimana, Vin? Gedungnya, nggak tahu ya. Kalau gedungnya ya sih lengkap ya, Pak. Laboratoriumnya pasti ada, ruang kelasnya ada, terus ada juga sport center. Di sana Hmm. ada basket, badminton, dan banyak lah itu aku lupa. Terus ada lagi perpustakaan ya pasti ada ya. Perpustakaan, terus language center, kayak gitu-gitu. Yang lain-lainnya aku nggak tahu sih. Nah, itu free udah sebagai mahasiswa kalau mau mau nikmat fasilitasnya atau harus bayar lagi, ada biaya lagi. Nggak, langsung pakai aja. Oke aja ya. Oke. Hmm, oke. Oke, di jurusan lo itu berapa orang satu angkatannya? Satu angkatan. Sekitar 80-90 orang mungkin. Sekitar segituan. Itu digabung satu kelas apa beda-beda? Kelasnya ganti-ganti terus sih. Tergantung kapasitas kelasnya. Mhm. Tergantung juga dosennya. Misalnya kayak dosennya ada banyak, 4 gitu ya, kelasnya bagi 4. Jadi teman-temannya nggak selalu sama. Oke. Berarti per ini ya kelasnya per mata kuliah beda. Betul. Oke. Kalau tadi ngomongin soal itu gaul, berarti gak gap-gapan dong ya di sana. Kayak misalnya nih gue dari daerah nggak ditemenin gitu. Aku punya sih beberapa teman dari daerah gitu. Ya, kalau aku sih nggak mele-mele ya, tapi kalau memang dari orang yang sendiri suka ngegap ya pasti akhirnya ngegap sendiri. Iya nggak sih? Ya, nggak maksud gue umumnya generalnya di sana gimana? Generalnya sih enggak sih. Enggak ya. Ya. Oke. Terus tadi ngomongin berarti angkatan 2020 itu online terus. Nah, itu efektif gak menurut lo? Wah, gimana ya? Kalau itu sih balik ke diri sendiri ya. Kalau misalnya anaknya niat gitu ya, pasti pasti dengerin terus. Jadi ya bagiku sih efektif. Tapi kalau misalnya udah malas-malas gak pernah dengerin ya jadinya nggak efektif sih. Jadi sebenarnya efektif atau enggaknya sebuah metode itu kan kembali pada diri masing-masing nggak sih? Meskipun Oke. meskipun kita udah bikin sistem yang bagus, tapi memang dari anaknya nggak ada kemauan ya, memakai sistem sebagus apapun nggak akan berguna. Mhm. Berarti so far efektif dong ya? Lo nangkep, lo Ya, ngerti kalau gitu aku kan? sih udah efektif dari penjelasannya, dari bahkan di kita pun ada record ulang. Jadi kelasnya di record. Kalau misalnya kita perlu nonton, kita perlu Mhm. ngurang kelasnya, ada recordannya kita bisa nonton ulang lagi. Oke. Berarti online virtual by apa by Zoom ya? Atau Ya, eh, Zoom. ada tools lain nih anak-anak IT nih? Zoom semua sih. Mentok-mentok Google Classroom. Oke. Nggak ada gitu ya sistem baru yang dibuat asik. Belum Belum, ada. selama ini belum.
Paling-paling ya Line atau WhatsApp kalau buat komunikasi. Oh, Oke, ada ya Hangout kadang-kadang juga pakai. Tahu Hangout kan? tahu-tahu. Nah, itu pakai itu. Oke, oke, thank you banget ya Vin ya, stay safe. Oke, Terus sip. juga Thank kalau you, nggak, Kak. thank you, well ya, and I need maksudnya. Bye Oke, bye. bye-bye.